salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kasih Kristus lewat program membaca firman Tuhan adalah gaya hidup orang yang percaya. Semoga di pagi hari yang indah ini bersama kita menyambut cerahnya matahari dan membawa inspirasi serta semangat yang baru untuk kehidupan kita. Baiklah, sebelum kita membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Pagi hari ini kami bersyukur sebab kami boleh melihat kedahsyatan Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Kami percaya bahwa pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam hari ini membuat kami pada pagi hari ini bersemangat di dalam Engkau. Oleh karena itu kami mau rindu dibekali oleh kebenaran firman Tuhan sebelum kami melangkahkan kaki kami di luar sana. Biar kiranya firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami dan menjadi bekal di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami akan mendengarkan kebenaran firman ini. Berkati kami semua dari Sabang sampai Merauke yang mendengarkan firman ini, dan biar kiranya meteraikan kebenaran firman dalam hati dan pikiran kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, kita akan membaca Alkitab kita di dalam Lukas 5 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan kita pada saat ini yaitu Tuhan bekerja melalui medis. Kekasih-kekasih Kristus, di tengah-tengah pandemi virus corona yang terjadi selama ini, yang kita sebut dengan COVID-19, yang kini telah menjadi bencana global yang menyerang ke seluruh dunia dan menyerang seluruh kehidupan manusia. Pertanyaan saya, menurut saudara, apakah Tuhan juga bekerja melalui tindakan medis sebagai sarana untuk kesembuhan seseorang yang kena penyakit COVID-19? Mungkin kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada saya, dengan yakin saya akan berkata, tentu saja bisa. Kenapa saya berkata bahwa tentu saja bisa? Karena terkait dengan sakit penyakit, kedaulatan Tuhan berlaku apakah seorang percaya akan disembuhkan atau justru berpulang ke hadiratnya, atau biasa yang disebut dipanggil Tuhan, dipanggil ke pangkuan Bapa. Namun, tindakan medis dapat menjadi sarana bagi kesembuhan atas penyakit tertentu melalui diagnosa dokter dan obat-obatan yang dikonsumsi. Kalau itu memang cara Tuhan, Tuhan pasti sembuhkan. Tetapi kita bisa melihat panggilan Tuhan itu di dalam dua hal. Yang pertama disembuhkan, dan yang kedua Tuhan panggil. Tetapi semuanya itu adalah kehendak Tuhan, dan itulah yang terbaik. Ketika kita mengajarkan tentang panggilan pertobatan kepada orang berdosa, Yesus menggunakan analogi orang sakit yang memerlukan tabib. Pengajaran yang juga menyiratkan pesan bahwa keberadaan tabib dapat menjadi sarana kesembuhan bagi mereka yang sakit. Sama seperti orang pada masa kini memerlukan dokter atau penanganan medis ketika dia dalam keadaan sakit, sambil berharap akan kesembuhan dari Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9,
cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kekasih-kekasih Kristus, menjalani tindakan medis sama sekali bukanlah tanda bahwa seseorang kurang beriman. Dan kita jangan terlibat di dalam menjustifikasi orang bahwa ketika dia sakit, dia punya kesalahan. Kita tidak tahu apakah itu diizinkan Tuhan untuk dia mengalami hal yang seperti itu. Oleh karena itu, kita jangan ikut terlibat di dalam menjustifikasi. Kita meyakini bahwa hikmat Allah juga bekerja di dalam diagnosa medis. Kesembuhan dapat terjadi melalui tindakan medis dan obat-obatan yang diberikan kepada pasien. Keyakinan semacam ini juga dapat disebut dengan iman. Selama kita mengarahkan harapan kita akan kesembuhan, bahkan mujizat hanya kepada Allah, dan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang penting hati kita hanya mengarah kepada Allah itu sendiri. Kita tahu bersama bahwa kuasa Tuhan juga dapat dinyatakan lewat tindakan medis, karena Dia bekerja dengan banyak cara. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan, mengucap syukur banyak terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami sudah boleh dibekali oleh kebenaran firman-Mu, di mana kesembuhan dapat terjadi lewat medis. Kalau memang itu Engkau izinkan, biarkan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Biar kiranya pada pagi hari ini hamba berdoa bagi setiap mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan, dan yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya. Amin. Sampai kita ketemu besok pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020. Salam saya buat saudara-saudara yang berada di mana saja, khususnya yang berada di Manado dan lebih khusus lagi yang ada di Tanggari. Biar kiranya tetap semangat mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup.
karena cintamu.